Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel One Learning. Di bagian kali ini kita akan belajar dari part sebelumnya ya, secara series berkelanjutan, dan kali ini kita akan membahas terkait sintaks select dengan clause aware. Nah, pada part yang ketujuh, teman-teman sudah membahas secara fundamentally sintaks select dengan clause aware-nya ya. Sekarang kita akan melanjutkan sintaks select tersebut menggunakan beberapa operator yang disediakan. Nah, untuk merecall kembali pertemuan yang di part ketujuh, bahwa sintaks clause aware ini digunakan untuk memfilter record ya. Jadi ketika teman-teman ingin meretrieve data, nanti hasilnya kan biasanya teman-teman ingin mencari data secara keseluruhan gitu ya, menggunakan select bintang from dari tabel apa. Nah, sekarang kalau ingin membuatnya lebih spesifik kondisinya menggunakan clause aware. Catatannya, where ini nggak hanya digunakan untuk statement select, tapi juga bisa digunakan untuk statement update, delete, dan yang lainnya untuk DML ya. Oke, langsung aja kita prakteknya. Nah, ini untuk merecall juga dari operator-operator yang bisa digunakan. Saat ini kita fokus penggunaan where, clause where ini dengan beberapa operator. Ya, ini seluruh operator yang bisa kita gunakan, teman-teman. Kalau di pertemuan kemarin di part yang ketujuh, itu operator yang kita gunakan baru menggunakan sama dengan. Nah, nanti kita lihat bedanya. Nah, agar lebih mempermudah teman-teman dalam penggunaan operator tersebut, di dalam query biasanya awal mulanya ada yang namanya kebutuhan dari user. Kebutuhan user ini bisa berbentuk dari question ya, disebutnya question analysis. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan analisa. Makanya kita yang bisa mengquery ini ya dengan baik itu bisa untuk melakukan analisa data. Nah, saat ini dikenal dengan istilah data analitik gitu ya. Nah, sekarang kita coba handle ini yuk. Siapa customer yang tinggal di Jakarta? Nah, kalau misalkan ditanya seperti itu, kita bisa tinggal query nih teman-teman. Di sini kita masih menggunakan table customer ya dari DB testing. Kalau ditanya siapa customer yang tinggal di Jakarta, kita bisa memfilternya berdasarkan kota Jakarta. Contohnya gini, select bintang from customer. Saya ingin memanggil seluruh data dari tabel customer, di mana yang tinggalnya di Jakarta, yang kotanya sama dengan, nah inilah penggunaan operatornya ya teman-teman ya. Nah, Jakarta di mana tuh? Di tabel, di kolom city. Nah, value-nya karena dia nilainya string, maka teman-teman bungkus dengan petik ya. Oke, kalau sudah seperti ini, baru kita execute. Nah, dari sini teman-teman bisa menginformasikan bahwa customer yang tinggal di Jakarta ada 3 orang, namanya Anna Tujilo, Amalia, dan Sisi. Nah, ini penggunaan clause aware dengan operator sama dengan. Selanjutnya, nomor 2, customer siapa saja yang memiliki customer ID lebih besar dari 3. Oke, kalau kita lihat customer siapa aja yang memiliki customer ID lebih besar dari 3. Customer ID itu ini ya teman-teman ya, ID yang identik terkait dengan nama customernya. Kita tinggal ngerubah aja di sini, city menjadi customer ID. Kondisinya lebih besar dari 3. Berarti Jakartanya kita hapus. Karena dia nilainya numerik, dia nggak perlu pakai petik. Langsung aja seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman execute. Nah, berdasarkan nilai customer yang nilainya lebih dari 3, maka muncullah di sini 4 dan 5. 4 dan 5 ini customer yang lebih dari 3 nilainya hanya Amalia dan Sisi. Begitu cara kita menggunakan operator yang dikombin dengan clause aware. Nah, karena dia posisinya adalah untuk mencari nilai lebih besar, berarti biasanya nilainya harus numerik, even itu integer atau float atau yang lainnya. Lanjut di nomor 3. Di nomor 3 ini lebih kecil ya. Customer siapa saja memiliki nilai yang memiliki customer ID lebih kecil dari 3.
Nah, ini untuk mempermudah dari teman-teman, case-nya kita buat seperti ini. Jadi, kita tinggal ngerubah aja operatornya menjadi lebih kecil. Yang lebih kecil dari 3 itu hanya 1 dan 2, yaitu si customer Aji dan si Ana. Oke. Nah, ini untuk penggunaan operator lebih kecil. Lalu berikutnya apa? Untuk nomor 4 ya. Yang lebih besar sama dengan dari 3. Jadi ditanya nih, customer siapa saja yang memiliki customer ID lebih besar sama dengan dari 3. Tinggal diganti di sini, maksudnya lebih besar sama dengan seperti itu ya teman-teman ya. Dari 3. Maka yang nantinya akan muncul adalah 3, 4, 5. Kok 3-nya muncul? Iya, karena nilai 3 sama dengan di sini. Ya, lebih besar sama dengan 3. Artinya 3-nya ikut. Tapi kalau lebih besar dari 3 aja, 3-nya nggak ikut. Oke. Nah, ini nilainya 3, 4, 5. Antonio Ujo, Amelia, dan si Sisi ya. Lalu berikutnya nomor 5. Nah, ini kebalikannya dari nomor 3 ya. Lebih kecil sama dengan dari 3. Berarti kalau lebih kecil tinggal dirubah di sini, teman-teman. Ya, apakah 3-nya tetap ikut? Tetap ikut karena ada sama dengannya ya, teman-teman. Oke, 1, 2, dan 3. Nah, lalu berikutnya untuk nomor 6. Customer siapa saja yang memiliki customer ID lebih besar dari 3. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Customer siapa saja yang tidak tinggal di Jakarta. Oke, customer siapa saja yang tidak tinggal di Jakarta. Yang tidak tinggal di Jakarta itu teman-teman bisa menggunakan operator tidak sama dengan ya teman-teman. Tidak sama dengan ya, where berarti kita rubah menjadi city. Tidak sama dengannya di mana? Di Jakarta. Oke, kalau sudah kita execute. Nah, simbol operator tidak sama dengan itu menandakan kecuali ya teman-teman. Kalau ditanya customer siapa aja yang tinggalnya bukan di Jakarta, nah gunakanlah ini. Ya, yang tidak sama dengan di Jakarta, atau teman-teman bisa menggunakan simbol ini. Ya, ini maksudnya adalah tidak sama dengan atau yang dikecualikan. Kalau kita execute hasilnya sama teman-teman. 1 dan 3. Yang tidak tinggal di Jakarta hanya Aji dan Antonio. Yang selebihnya tinggal di Jakarta. Begitu teman-teman ya. Lalu berikutnya untuk menjawab nomor 8. Customer siapa saja yang memiliki customer ID 1 sampai dengan 3. Nah, kalau bicaranya 1 sampai dengan 3 atau nilai yang lain sampai dengan berikutnya, itu kita bisa menggunakan between ya teman-teman. Between di sini kita digunakan untuk range atau interval ya, jarak gitu. Nah, sekarang kita teman-teman tinggal disesuaikan fieldnya yang mana, lalu between 1 sampai dengan 3. Nah, untuk sampai dengan dia butuh yang namanya value start, sampai dengannya itu menggunakan operator n. Ya, sampai dengan 3. Nah, sekarang kita cek di running 1 sampai dengan 3 muncullah di sini customer ID 1, 2, dan 3. Kalau ditanya yang lain, misalnya 2 sampai dengan 4, berarti 2 sampai dengan 4. Ya, bukannya 2 dan 4 ya, tapi 2 sampai dengan 4. 2, 3, dan 4. Oke teman-teman, itu cara menggunakan operator between. Lalu berikutnya yang ke-9, kalau ditanya nih misalnya, ada nggak sih customer yang namanya Ana? Nah, kita pengen cari nih data yang polanya kita belum tahu. Bentuknya apapun itu. Kalau ditanya ada nggak sih customer yang namanya Ana, kan kita nggak tahu. Nama Ana mungkin bisa banyak ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya sintaks operator like. Ya, jadi gini. Ya, operator like itu dibungkus dengan string, bisa dibungkus dengan persen seperti ini. Ya, like. Di sini where-nya berdasarkan customer, nama customernya Ana. Nah, untuk membungkusnya bisa seperti ini. Kalau seperti ini, artinya dia mengambil karakter Ana secara keseluruhan. Kalau kita execute,
maka muncullah Ana di sini. Ya, oh ada deh yang namanya customer Ana, misalnya dicari tahu si Ana siapa, even itu posisi Ana ada di tengah, belakang, atau di depan. Kalau misalnya kita ingin mencari nama yang posisi Ananya ada di depan, nah berarti persennya kita hapus di depan, yang di belakangnya kita jagain. Jadi Ana duluan di depan. Ketika kita running, maka hasilnya masih sama. Beda halnya kalau misalnya teman-teman persennya kita taruh di depan. Ini kita hapus. Kalau posisinya seperti ini polanya, itu artinya dia memanggil nama Ana, karakter Ana ini, ANA ini di akhir variabel karakternya gitu ya, di akhir kalimatnya. Nah, kalau misalnya Ana Trujillo, kan ini kalimat terakhirnya adalah OLG ya, OLI ya. Ketika kita query-nya seperti ini, maka dia tidak akan muncul. Nah, dari sini diharapkan teman-teman bisa paham bagaimana menggunakan operator like berikut dengan pola yang bisa ditentukan dari operator like, yaitu persen, terus nama operatornya seperti apa. Ketika execute, secara keseluruhan dia ngambil nilai yang ada di dalam customer name. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, hal ini disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Lalu berikutnya yang terakhir, tolong cek customer yang memiliki customer ID 1, 2, dan 4. Siapa saja ya. Nah, kalau untuk menjawab nomor 10, ini lebih kepada specific values. Specific values itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya in. Jadi ada operator namanya in. Berdasarkan customer ID, in gitu maksudnya, dia ingin mencari 1, 2, dan 4. Nah, ingat ini prinsipnya sama. Kalau numerik dia nggak pakai petik, tapi kalau nilainya string di dalam value, di dalam kolomnya, value kolomnya, maka menggunakan petik. Ketika seperti ini kondisinya, kita bisa baca, kita ingin mengambil seluruh data dari tabel customer berdasarkan customer ID yang nilainya 1, 2, dan 4. Kita execute. Nah, maka muncullah di sini nilai spesifiknya customer ID 1, nilai customer ID 2 dan 4, yaitu Aji, Ana, dan Amalia. Oke, jadi dari sini teman-teman bisa lebih memahami bagaimana cara menggunakan operator-operator yang dikombinasikan dengan clause aware. Nah, mudah-mudahan dari sini bisa menjawab pertanyaan user yang lebih analytical lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Dan thank you.